Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon, radioku Inspirasi Spirit Hati. Selamat malam dan apa kabar sahabat radioku dimanapun Anda berada. Kami mendoakan kabar Anda semuanya di kesempatan malam hari ini, malam yang penuh berkah ini, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku, di tanggal 2 Ramadan ini atau yang bertepatan dengan tanggal 3 April kita dapat bersua kembali sahabatku ya dalam program Pesantren Ramadan. Dan di Ahad malam Senin itu edisi serba-serbi Ramadan sahabatku. Seperti biasa kita akan kembali belajar bersama asatidz dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, yaitu bersama Al-Ustadz Maulid. Informasi untuk sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi namun dirasa kurang jelas, Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com, atau Anda juga bisa menyaksikan langsung live di Facebook Radioku Cirebon sahabatku. Baik, langsung saja kita menyapa Al-Ustadz Maulid yang sudah hadir nih di studio bersama Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Kang Irfan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ustaz, di kesempatan serba-serbi Ramadan malam hari ini, tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua Ustaz? Insyaallah kita akan ngobrol tentang buah dari ibadah puasa. Buah dari ibadah puasa, Masya Allah. Baik, kita baca dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita taati dan kita cintai selalu guru kita Buya Yahya dan keluarga, hafizahumullahu mata'anallah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipermudah dalam segala urusan-urusannya. Amin, amin. Yang kami hormati Kang Irfan dan semua kru radioku, para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan Allah berikan kemampuan kepada kita di awal-awal bulan suci Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa kita yang pertama. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita di hari ini. Amin. Dan segala amal baik kita dan semua amal kebaikan akan kita lakukan selama 1 bulan penuh ini. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada, tema program kita adalah tentang serba-serbi Ramadan. Jadi kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang hal-hal aneka ragam kegiatan aktivitas yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Kita mulai dari buah dari ibadah puasa, dan nanti pembahasan berikutnya kepada hal-hal yang lainnya. Jadi apa buah dari ibadah puasa ini? Ibadah puasa adalah ibadah yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita umat Nabi SAW, dan juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, dan juga puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kita wajib berpuasa, begitupun umat terdahulu punya kewajiban ibadah puasa. Hanya mungkin bedanya kewajibannya berbeda bulan. Kalau kita di bulan suci Ramadan, mungkin mereka di bulan-bulan yang lainnya.
Dan sebenarnya mereka pun umat terdahulu mereka sudah mengenal tentang bulan Ramadan. Karena nama-nama bulan Hijriyah itu kan sudah ada dari zaman dahulu. Dalam firman Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan Hijriyah di sisi Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Jadi dari zaman dulu sudah ada namanya istilah nama-nama bulan-bulan haram, bulan-bulan Hijriah ini. Ada yang disebut dengan bulan Muharram, bulan Safar dan lain sebagainya. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang memang sudah dari zaman dulu sudah dikenal namanya. Lalu bedanya apa? Bedanya ini kekhususannya, kekhususiahannya, keutamaannya yang hanya diberikan kepada kita umatnya Nabi SAW. Kalau zaman dulu itu mereka kenal dengan Ramadan, tapi Ramadannya Ramadan biasa, nggak ada keutamaannya. Beda dengan umat ini, umat Nabi. Ketika bulan Ramadan, pintu rahmat Allah buka, pintu ampunan, pahala dilipat gandakan dan seterusnya. Banyak diskon-diskon gede-gedean yang Allah berikan di bulan suci ini. Nah, dan juga istimewanya bulan tersebut adalah bulan yang diwajibkan ibadah puasa. Sudah bulannya bulan mulia, bulan penuh keutamaan, sudah gitu di situ pun bulan di mana kita melaksanakan ibadah wajib berpuasa. Jadi ibadah puasa sendiri kan punya keutamaan banyak. Keutamaan sangat banyak ibadah puasa. Yang dikatakan as-shaumu junnatun, puasa itu adalah sebagai tameng, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah sabar, wa sabru nisful iman, sedangkan sabar adalah setengah daripada keimanan. Berarti puasa itu adalah seperempat dari bagian iman. Jadi Allah Ta'ala ingin memberikan keistimewaan besar kepada umat ini, umatnya Nabi SAW. Bulan Ramadannya bulan yang penuh berkah, ditambah bulan tersebut adalah bulan yang di situ diwajibkan ibadah mulia, ibadah puasa. Jadi biar semakin kita ini dapat keutamaan yang sangat gede. Oleh karenanya dalam lanjutan ayat tersebut ketika Allah mewajibkan puasa adalah buahnya adalah la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi ibadah puasa ini adalah takwa. Buahnya adalah takwa. Ini puncak yang akan kita dapatkan. Tetapi dengan puasa yang sebenarnya, bukan puasa yang hanya sekedar yang penting enggak makan, yang penting sah enggak. Kalau hanya begitu enggak akan dapat buah ketakwaan. Maka seorang hamba yang dia puasanya puasa benar, puasa dengan sungguh-sungguh, maka puncak tersebut akan digapai ketika dia sudah selesai atau meninggalkan bulan suci Ramadan. Kelihatan nanti di bulan Syawal perubahan dalam dirinya. Bagaimana ketakwaannya, bagaimana urusan dia kepada Allah, bagaimana urusan dia kepada sesama manusia. Ini buahnya harus kita dapatkan. Ya, masa iya kita tiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, tahun ini Ramadan, tahun kemarin Ramadan, tahun-tahun berikutnya nanti insyaallah diberi umur panjang ketemu dengan Ramadan terus gitu. Selalu bertemu dengan Ramadan, tapi rugi kalau ternyata setiap kita keluar dari bulan Ramadan ternyata enggak dapat apa-apa. Ini kan yang diancam dalam sabdanya Nabi SAW. Ketika Nabi naik mimbar, kemudian Nabi mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Ketika ditanya kenapa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah, Nabi mengatakan malaikat Jibril datang kepadaku lalu menyampaikan 3 hal. Di antaranya adalah man adraka ramadhana falam yughfar lahu abadahullahu aw kama qala. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan tapi ternyata dia enggak mendapatkan ampunan Allah, bulan Ramadan enggak bisa menjadi peluang dia untuk bisa mensucikan dirinya, maka kata malaikat Jibril, abadahullahu, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kemudian Nabi aminkan. Nabi mengatakan amin. Ini orang yang merugi sekali. Ya, 1 bulan penuh loh, padahal kesempatan dia sangat besar sekali, peluang sangat besar sekali, tapi ternyata kok bisa setelah keluar Ramadan tapi ternyata enggak mendapatkan ampunan apa-apa, enggak mendapatkan buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung masih di awal-awal, ayo sama-sama kita berazam, kita mengikrarkan dalam diri kita harus bisa menjadikan puasa kita adalah puasa yang berbuah ketakwaan. Puasa enggak asal-asalan, puasa yang betul-betul sungguhan. Ya, puasa yang punya kualitas nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingin menggapai buah dari puasa itu adalah ketakwaan kepada Allah taala. Nah, nanti bagaimana sih
maknanya orang kalau sudah keluar dari bulan Ramadan setelah berpuasa dia menjadi hamba takwa. Apa makna takwa? Takwa itu adalah artinya ulama banyak mendefinisikan makna takwa. Di antaranya imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Itu namanya takwa. Orang yang rajin ibadah, melaksanakan perintah Allah, tidak melakukan keharaman, menjauhi maksiat, itu namanya hamba yang bertakwa. Dan takwa ini kan tingkatannya macam-macam. Ya, ada yang takwanya sekian, ada yang di atasnya, di atasnya, di atasnya. Semakin takwa kita tinggi, semakin takwa kita itu naik, maka semakin kita mulia di hadapan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi itu makna takwa itu. Jadi melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Tapi nggak cukup itu saja. Takwa juga diartikan adalah kita juga harus baik dengan sesama manusia. Ya, nggak cukup seorang itu hanya dengan Allah baik, tapi dengan manusia nggak baik. Dalam hadis yang Nabi mengatakan aktsaru ma yudkhiluna sal jannata taqwallahi wa husnul khuluqi aw kama qala. Kebanyakan sesuatu yang bisa menjadikan sebab orang-orang masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan juga akhlak mulia, perilaku yang bagus. Ya, maka takwa itu didefinisikan adalah baik dengan Allah, baik dengan sama manusia. Ini simpel sekali. Nah, bagaimana kok puasa itu bisa menjadikan kita baik dengan Allah? Coba. Orang berpuasa disuruh ngapain? Orang berpuasa itu disuruh menahan dari makan dan minum. Ya, dari makan dan minum. Enggak sepanjang hari, enggak 24 jam. Ada waktu yang dia boleh makan dan ada waktu yang dia dilarang untuk makan. Kita diperintah untuk menjaga diri supaya tidak makan, tidak minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai dengan nanti terbenam matahari. Nah, di sepanjang waktu itu hal-hal yang tadinya itu boleh kita lakukan menjadi nggak boleh. Coba makan, minum. Kalau di malam hari kita sekarang boleh makan, kita boleh minum. Di malam hari kita bisa mendekati pasangan kita, bisa seorang berhubungan dengan pasangan di malam harinya. Tapi kalau sudah nanti di bulan Ramadan di siang harinya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu semua sudah menjadi larangan bagi orang yang berpuasa. Hal yang tadinya boleh kemudian menjadi nggak boleh, dilarang selama kita berpuasa. Ini kan dicegah, menahan diri. Nafsu kita ini adalah sesuatu yang terus mengajak kepada hal-hal yang sifatnya enak. Makan, minum enak, nikmat. Kemudian ketika berhubungan dengan pasangan juga adalah sebuah kenikmatan. Tapi itu semua dilarang. Dilarang, dicegah, kita suruh menahan diri, menahan nafsu kita jangan sampai lakukan hal-hal yang enggak boleh tadi. Selama Ramadan, selama puasa maksudnya. Padahal itu semua adalah hal-hal yang boleh dilakukan ketika di malam harinya. Nah, maksudnya kalau kita sudah bisa melatih diri itu selama 1 bulan penuh, dari hal-hal yang tadinya itu boleh menjadi nggak boleh, apalagi hal-hal yang haram sangat mudah kita jauhi. Kalau hal-hal yang tadinya boleh saja bisa kita hindari selama bulan Ramadan, maka hal-hal haram lebih bisa untuk kita jauhi. Kalau kita bisa menahan diri dari makan dan minum pada itu halal, maka insya Allah kita pun nggak mudah memakan barang haram setelah nanti Ramadan, menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita bisa menahan diri dari mendekati pasangan untuk tidak berhubungan selama siang Ramadan, padahal itu adalah halal, maka insya Allah menjaga diri dari zina pun pasti bisa dilakukan. Karena sudah dilatih. Orang dari sesuatu yang boleh saja kita masih bisa menghindarinya, apalagi dari sesuatu yang haram. Ini maksudnya menjadikan seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi nafsunya dia ini, dirinya dia yang tadinya malas untuk melaksanakan ketaatan, menjalankan perintah Allah, sangat senang ketika harus melanggar larangan, itu semua akan berkurang. Dia semakin rajin melaksanakan perintah, lebih mudah lagi menjalankan perintah, lebih mudah lagi menjauhi larangan karena berkat menahan diri selama bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Maka namanya kan melatih diri, melatih hawa nafsu, mengekang hawa nafsu dengan ibadah puasa tersebut. Nah, ini ya buah yang pertama yang bisa kita ambil dari bulan suci Ramadan itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, asalkan puasa yang benar, menjalankan puasa yang sesungguhnya. Ya, bukan hanya sekedar makan minum tapi menjaga semuanya, menjaga pandangan, menjaga lisan dan semuanya. Itu pelatih diri. Semakin kita bisa melatih, namanya orang kan akan bisa
pandai dalam sesuatu kalau terbiasa. Kayak misalnya seorang dia pengen pandai misalnya memanah, ya tinggal latihan tiap hari tiap hari. Dapat 1 bulan dia latihan terus, pasti setelah itu dia pandai. Orang pengen pandai dia itu bisa berenang, bisa pandai main bola, udah latihan terus saja. Sebulan lamanya dia latihan, pasti dia nanti pandai. Nah kita ini pengen mudah melaksanakan ketaatan, pengen kita kayak kisah-kisahnya para kaum solihin itu. Mereka begitu nikmat ketika sudah membaca Al-Quran, begitu nikmat mereka kalau melaksanakan ibadah. Kok nggak ada berat-beratnya? Kalau kita kan baca Quran baru selembar sudah kelingan mata, sudah ngantuk dan seterusnya. Baru sholat sebentar kita sudah merasa capek. Ini kan karena apa kok berat? Ya karena kita nggak terbiasa. Maka mumpung Ramadan, biasakan diri kita. Biasakan nih Ramadan kita namanya ada sholat taraweh. Ya kan sholat taraweh berapa rakaat sholat tarawehnya? 20 ya, bukan 8 ya. 20 rakaat kita sholat tarawehnya, belum tambah nanti witirnya. Apalagi Masya Allah ada yang taraweh dengan menghatamkan setiap malam 1 juz. Itu dia biasakan dilakukan selama 1 bulan. Masa iya nggak terlatih dirinya? Nggak mungkin orang kalau biasa sholat taraweh rutin istiqomah 20 rakaat setiap malamnya, kemudian setelah Ramadan lalu dia meninggalkan ibadah wajib, nggak mungkin. Kalau dia bisa melakukan 20 rakaat setiap malam, pasti setelah Ramadan masa cuman sholat subuh nggak bisa. Masa cuma sholat maghrib dia nggak bisa, isyanya nggak bisa, nggak mungkin. Orang dia sudah terbiasa. Dia sudah bisa rajin ibadah taraweh, pasti rajin melaksanakan sholat fardunya begitu. Ini maksudnya puasa ini, ibadah Ramadan menjadikan diri kita semakin menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti akan kita sambung di segmen berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Iya baik, subhanallah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pertama kali ini. Itu aneka buah dari ibadah puasa, sahabatku. Semoga kita dapat menggapainya ya. Syaratnya itu tadi menjalankan puasa yang sesungguhnya, sahabatku. Baik, ada apa lagi? Kita akan kembali sahabatku setelah jeda yang berikut ini. Untuk Anda tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabatku, Anda masih bersama kami ya dalam program Pesantren Ramadan edisi Serba-Serbi Ramadan bersama Al-Ustadz Maulid. Dan kami ingin menyapa dulu sahabat-sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi di 92,9 FM Cirebon tentunya, dan juga beberapa radioku network ya yang sudah berilai. Ada 92,4 FM Majalengka, kemudian ada 108,9 AM Bogor, kemudian ada radioku 106,3 KCG Martapura. Ya, selamat malam dan selamat menikmati sahabatku. Dan kami juga membuka interaktif Ustaz ya. Barangkali ada sahabatku yang ingin bertanya langsung nih tentang serba-serbi Ramadan atau seputar Ramadan. Sahabatku bisa langsung menghubungi di 085 284 700 147 atau bisa melalui SMS dan WhatsApp-nya di 081 321 46 1079. Baik Ustaz, tafadhol Ustaz untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dengan tema kita yaitu buah dari ibadah puasa. Tadi disampaikan di segmen awal bahwasanya dengan berpuasa kita bisa menjadi hamba-hamba pilihan Allah, yaitu yang bertakwa kepadanya. Baik, makna takwa tadi yang pertama adalah kita punya hubungan baik dengan Allah. Dan sudah disebutkan kenapa alasan-alasannya puasa bisa menghantarkan kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga alasan berikutnya adalah bahwasanya kalau kita renungi, puasa itu adalah ibadah yang imsak. Ibadah puasa adalah ibadah menahan diri. Ibadahnya ibadah badaniyah, memang ibadah yang dilakukan oleh fisik kita, tapi sifatnya adalah nggak terlihat. Beda halnya dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah sholat itu kelihatan gerakannya. Kemudian ibadah zakat kelihatan kita memberikannya. Ibadah haji jelas kelihatan sekali. Tapi ibadah sholat istimewa, khusus. Karena itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kullu amali bani adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi au kama qala. Semua amal Ibni Adam itu memang untuknya kecuali puasa, maka puasa untukku dan aku yang langsung membalasnya. Maknanya memang pahala puasa ini adalah pahala yang tidak
tidak diukur berapa banyaknya. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwasanya puasa itu adalah nisfus sabri, setengah dari sabar. Sedangkan sabar itu kata Allah dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahalanya tanpa hisab, tanpa hitungan. Jadi pol-polan kalau sudah urusan pahala untuk orang yang sabar. Nah, puasa adalah setengah dari kesabaran, maka pahala puasa pun adalah pahala yang bighairi hisab. Tergantung bagaimana kualitas ibadah puasa kita. Nah, tadi kami katakan bahwasanya puasa itu adalah ibadah yang imsak, ibadah hanya menahan diri. Nah, menahan diri nggak kelihatan. Di siang hari bisa saja seorang yang kita anggap dia itu nggak berpuasa, tapi ternyata dia puasa. Atau sebaliknya, kita anggap dia sedang puasa ternyata nggak puasa. Dan kita sering, misalnya di luar Ramadan kita mungkin kedatangan teman bertamu kepada kita, kita suguhin makanan ini, suguhin makanan, tafadhol silakan, ternyata Afwan, Anda lagi puasa. Berarti kan ini nggak kelihatan dia apa yang menunjukkan dia sedang berpuasa. Nggak ada indikasinya, nggak ada ciri-ciri zahirnya. Beda kalau orang sholat kelihatan, oh dia lagi sholat, buktinya apa? Itu gerakannya, bacaannya dan seterusnya. Tapi kalau puasa nggak ada. Ya kan, ada orang yang kita anggap dia nggak puasa, kita suguhin makanan, ternyata dia menolak karena dia sedang berpuasa katanya. Atau sebaliknya, ada orang yang kelihatannya di siang hari lemes badannya, pucat, kayaknya dia nggak puasa nih, belum makan dari pagi. Kamu puasa ya kok lemas? Bukan. Lo kenapa lemas? Ya saya kebetulan belum makan saja, nggak dapat sarapan misalnya. Atau saya lagi nggak enak badan. Nah ini jadi nggak ada yang tahu. Jadi yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ibadah yang antara dirinya seorang hamba dan antara Allah. Dan begitulah takwa. Takwa itu adalah sesuatu yang kita lakukan bukan hanya ketika dilihat orang, tapi yang Nabi katakan dalam sabdanya, ittaqullaha haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau ketika dilihat orang, mau ketika enggak ada orang, harus bertakwa kepada Allah. Orang yang melakukan ibadah puasa, karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya imsak, enggak kelihatan orang, bisa saja dia ngumpet-ngumpet kan. Wah, lagi siang-siang lagi kepanasan, misalnya lagi lapar, akhirnya ngumpet cari tempat sepi, makan, dia minum di situ, bisa saja. Tapi kalau orang yang dia betul-betul takut kepada Allah, dia merasa memang saya saat ini nggak ada yang ngelihat, saya bebas makan, bebas minum, tapi masih ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi muraqabahnya itu selalu ada dalam dirinya, menghadirkan makna muraqabah selama puasa. Nah, kalau 1 bulan penuh dia bisa muraqabah demikian, masa iya setelah Ramadan dia nggak bisa muraqabah? Ya kan, kalau asalkan tadi catatannya puasanya puasa benar, puasa karena iman dia. Puasa nggak bohongan, kamu puasa nggak? Puasa, padahal tadi barusan 10 menit yang lalu dia habis minum es, ngumpet-ngumpet, ini bohongan namanya. Tapi kalau dia menghadirkan makna muraqabah, makna takwa, walaupun saya nggak ada yang ngelihat, tapi Allah yang ngelihat. Kalau saya makan, saya dapat dosa, dan ini batal, melanggar larangan, melanggar perintah Allah dan seterusnya. Takut dia demikian. Setelah Ramadan pun dia bisa punya terus makna muraqabahnya. Walaupun di tempat yang di situ nggak ada orang, nggak akan melakukan keharaman. Walaupun di situ dia di tempat yang sepi, tetap khusyuk dalam ibadahnya. Jadi nggak pilih-pilih. Ketika sepi ibadahnya asal-asalan, ketika dilihat orang dikhusyuk-khusyukkan. Ini namanya nggak ada muraqabah dalam hatinya. Muraqabah ini maksudnya merasa diawasi terus oleh Allah. Orang berpuasa kan kalau dia bisa menghadirkan makna muraqabah, merasa diawasi terus oleh Allah, setelah Ramadan itu sifat akan dia bawa juga. Jadi sifat muraqabah, sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, yang maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Ini kan buah dari puasa adalah takwa. Kemudian juga makna takwa yang tadi kami sampaikan adalah takwa itu bukan hanya kita baik dengan sesama, tapi juga bukan hanya baik dengan Allah, tapi juga adalah baik dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan sanak famili kita. Orang yang hanya ibadahnya hebat, tapi kalau dengan urusan manusia dia nggak bisa benahi, maka semua nggak ada gunanya. Ya kan, yang sering kita dengar dari Buya bahwasanya bagaimana dalam hadis disebutkan kisahnya seorang perempuan yang dia ahli puasa, ahli bangun malam, ahli sholat, tapi ternyata dia nggak punya hubungan baik dengan tetangganya. Maksudnya sering menyakiti, sering buat zalim lah, sering disakiti tetangganya. Akhirnya perempuan tersebut kata Nabi, la khaira fiha innaha min ahlin nar. Enggak ada baiknya dia termasuk penghuni neraka. Kalau ibadahnya banyak, iya ibadahnya, tapi dia juga zalim sama orang. Jadi ternyata ada juga orang masuk neraka gara-gara sholat.
Orang masuk neraka lewat puasanya. Orang masuk neraka gara-gara ibadah baca Quran. Maksudnya kalau itu semua dia hanya fokus urusan dia dengan Allah tapi nggak pernah benahi urusan dengan sama manusia. Tadi kan sudah disebutkan di awal hadis Nabi, sesuatu yang banyak membuat orang masuk ke dalam surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bukan hanya takwa tapi juga adalah perilaku yang baik, akhlak yang baik dengan sama manusia. Nah, di bulan Ramadan ini kita pun diajar untuk itu. Dengan ibadah puasa, dengan aktivitas Ramadan yang lainnya, kita diajarkan bagaimana kita punya akhlak atau perilaku bagus dengan sama manusia. Ya, puasa yang bagus itu adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya sekedar menahan diri dari tidak makan atau tidak minum. Tapi puasa bagus adalah puasa juga menjaga lisan. Menjaga lisan kita dari apa? Bukan dari nyicipin es, bukan dari nyicipin yang manis, menjaga lisan dari berucap yang bisa menyakiti hati orang lain. Ya, orang puasa masa masih gunjing, orang puasa kok masih mencaci, berarti puasanya kan sia-sia. Ya, jangan sampai masuk dalam ancaman Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atash. Berapa banyak orang berpuasa tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan juga rasa haus saja. Puasanya puasa apa namanya ya? Ya puasa hanya nggak makan nggak minum, tapi nggak puasa dari gibah, nggak puasa dari gunjing. Ya, sangat rugi kita sudah menahan diri dari lapar, dari minum, dari mulai pagi sampai menjelang berbuka. Ketika menjelang berbuka biasa aktivitas adalah ngumpul-ngumpul, bukber dengan keluarga, dengan kawan. Ternyata dalam obrolan di situ kita menggunjing, habis semuanya. Dari hampir kita dikasih pahala sempurna oleh Allah karena sudah hampir berbuka, tapi semuanya gugur gara-gara obrolan yang di situ ada gibah tadi. Makanya puasa ini menjaga lisan. Jangan sampai kita juga berucap dari hal haram. Puasa juga, ya, dari berucap yang haram, dari menyakiti orang, dari mencaci, termasuk dari gunjing tadi. Ya, maka kalau sudah terbiasa dia bisa menjaga ini dengan benar, puasanya puasa betulan, menjaga lisannya dari hal-hal yang hal-hal yang diharamkan, maka akan terlatih selama 1 bulan penuh setelah Ramadan, maka betul-betul dia bisa menjaga lisannya dari ucapan yang enggak baik tadi. Itulah makna takwa, yaitu baik dengan sesama. Dan juga coba kalau kita perhatikan bulan Ramadan itu banyak aktivitas yang kita diajarkan untuk bisa saling berbagi dengan sesama. Ada namanya berbagi takjil, ada namanya berbagi makanan buka puasa, berbagi hadiah, THR, bayar zakat dan seterusnya. Ini kan agar kita ini punya peduli dengan sama manusia. Kita punya rasa cinta dan kasih sayang. Ya, ada kepedulian. Kita punya rezeki lebih, ayo kasih kepada orang yang membutuhkan. Jangan kita hanya enak makan sendiri, enak punya sesuatu yang bagus, tapi ternyata kita nggak pernah peduli dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Maka bulan Ramadan mengajarkan kita untuk kita berbagi dengan sesama manusia. Maka kalau kita sudah biasa bagi takjil, kita bagi hadiah selama Ramadan, masa iya setelah Ramadan dia masih pelit? Nggak mungkin dong. Setelah Ramadan dia dilatih supaya nggak pelit. Ayo bagi, ayo sering sedekah, ayo sering ngasih ke orang. Supaya kamu ini jadi orang yang dermawan. Setelah Ramadan pasti dia dermawan. Nggak akan lagi menjadi orang yang pelit. Itu makna takwa. Ya, jadi kita ingin membangun keindahan juga dengan sesama manusia. Dengan kawan kita. Ramadan masih marah-marahan. Ya kan, selama puasa kita juga dianjurkan jangan marah, jangan berantem. Kalau ada orang, kata Nabi, jika ada seorang yang mencacimu, menghinamu, katakan ini shaim, aku ini sedang puasa, katanya. Begitu. Jadi caranya kalau ada orang lagi nyacimaki kita, kita ini kadang sudah berusaha. Saya sudah berusaha untuk bisa enggak usil ke orang. Saya sudah usaha supaya enggak zalim ke orang, menjaga diri saya. Tapi ya mungkin ada saja orang yang kadang enggak bisa begitu. Tetap ada orang yang zalim. Maka kalau ada orang zalim, jangan kita balas zalim, kan kita lagi menahan diri. Kata Nabi, kalau ada orang yang mencaci maki kamu, menghina kamu, katakan kepadanya, kalau engkau sedang berpuasa, ana inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Maksudnya supaya dia ini tahu. Jadi kalau orang berpuasa ini kan supaya enggak marah, supaya tidak membalasnya. Jadi ucapan tersebut supaya ngasih tahu kamu ini sudah, jangan cari gara-gara gitu loh. Dia itu supaya berhenti dari perbuatan zalim, atau itu untuk mengingatkan dirinya. Kamu ini sedang berpuasa, tahan dirimu. Ya, saya kesel tapi tahan, nggak boleh marah, nggak boleh emosi, jangan dibalas, jangan saya puasa sekarang, nanti aja kalau sudah buka baru. Tetap itu juga nggak boleh begitu. Ya,
sudah relakan, nggak apa-apa lah, Bismillah, sabar, suatu tinggal istighfar, semoga dia diampuni oleh Allah, semoga dapat hidayah atau petunjuk begitu. Nah kalau dia sudah terbiasa menahan emosinya, nggak lagi suka dendaman ke orang, 1 bulan penuh lamanya dia bisa begitu, setelah Ramadan bisa menjadi orang yang pemaaf, baik kepada orang lain. Ini makna buah dari ibadah puasa. Jadi agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan takwa itu adalah artinya kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Enak kalau kita nanti, makanya kalau setelah lebaran, setelah Ramadan nanti pas lebaran hari raya, oh indah. Jadi ketika silaturahmi, salam-salaman, halal bihalal itu bukan basa-basi. Bukan hanya sekedar salam-salaman minta maaf ya, tapi di hatinya masih, oh tak ini kemarin yang dulu nih nyusulin saya nih. Nggak ada begitu lagi, karena dia sudah bersih hatinya. Jadi betul-betul silaturahmi yang sesungguhnya, maaf-maafan yang sesungguhnya, ya kan. Makanya itu kan penyempurna nanti ketika di penghujung bulan Ramadan kita saling memaafkan. Tapi dari sekarang kita sudah berusaha begitu. Jangan suka buat masalah dengan orang, jangan suka mudah mendendam, menyimpan dendam dengan sesama. Ikhlaskan semuanya. Kita nggak pengen ibadah kita semuanya habis, rusak, gugur gara-gara urusan kita yang belum benar, belum kita selesaikan dengan sama manusia. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita puasa yang berkualitas, puasa yang bisa menghantarkan diri kita untuk sampai kepada takwanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan nanti di segmen ketiga dengan interaktif ya. Jika ada yang masuk atau bertanya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, subhanallah. Terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi kali ini. Dan kami informasikan lagi untuk sahabatku yang ingin bertanya mengenai hal-hal seputar Ramadan. Sahabatku bisa bertanya langsung ya, bisa melalui layanan telepon di 085 284 700 147, atau juga bisa mengetik dan mengirim pesannya melalui SMS atau WhatsApp di 081 321461079. Baik sahabatku, kita jeda terlebih dahulu dan akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancarluaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabatku, Anda masih bersama kami ya dalam program Pesantren Ramadan edisi Serba-Serbi Ramadan. Dan kami informasikan juga ya untuk sahabatku yang ingin bertanya langsung, kami membuka sesi interaktif. Sahabatku, Anda bisa bertanya langsung melalui line telepon di 085 284 700 147, atau bisa juga melalui SMS dan WhatsApp ya di 081 32146 1079. Atau Anda juga bisa bertanya nih untuk Anda yang saat ini sedang menyimak Pesantren Ramadan malam ini melalui live streaming di Facebook Radio Cirebon. Anda juga bisa berkomentar di situ dan bisa bertanya ya. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada pertanyaan nih yang sudah masuk melalui layanan WhatsApp. Irwan bacakan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz, mohon maaf mau bertanya, apakah sah jika niat puasa itu dikeraskan dan dibaca bersama-sama yang dilakukan setelah selesai tarawih? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang harus kita fahami adalah tentang hakikatun niyah, definisi dari niat. Ini kan tadi pertanyaan tentang niat puasa ya. Nah, definisi niat itu adalah qasdus syai'. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita bermaksud melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Kemudian tempatnya niat itu di mana tempatnya niat? Tempatnya itu di dalam hati. Di dalam hati tempatnya niat. Jadi yang penting hatinya melintaskan, maka kemudian itu sudah cukup. Jadi yang penting hatinya melintaskan cukup. Adapun nanti pengen dilafadzkan, boleh-boleh saja. Dianjurkan untuk melafadzkan supaya membantu lintasan yang kita lintaskan di dalam hati kita. Maka ketika punya kita tradisi membaca niat di malam hari itu, kita harus paham maksudnya apa. Apa maksudnya kok sampai dibacakan dengan keras? Maksudnya adalah supaya satu, memberikan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang belum tahu bagaimana cara niat puasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang sifatnya setahun sekali, walaupun Ramadan itu 1 bulan, tapi kan
1 tahun sekali jatuhnya. Hmm. Mungkin saja lupa caranya niat, maka dibacakan dengan keras supaya untuk memberikan bimbingan. Begini, mengingatkanlah kalau memang misalnya mengingatkan. Begini loh cara niat yang benar. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Atau dengan bahasa lainnya. Supaya tepat niatnya. Kemudian yang kedua juga adalah untuk mengingatkan supaya kita ini jangan sampai lupa niat puasa. Karena walaupun definisi niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan, khusus puasa nggak bisa berbarengan. Kenapa? Karena mulainya puasa adalah terbit fajar. Dan terbit fajar siapa yang bisa ngepasin begitu? Ngepasin terbit fajar, saya niat di situ, nggak bisa. Maka karena sulit ketika harus berbarengan dengan awal puasa, maka wajib tabyid. Wajib memalamkan niatnya, menginapkan niatnya di malam hari. Jadi sebelum terbit fajar malam harinya kita sudah harus melintaskan niat. Maka yang paling tepat itu adalah momennya ketika rame-rame pas witir itu, pas tarawih. Setelah witirnya selesai, bareng-bareng ayo kita bacakan niat supaya nggak lupa. Kalau kita hanya berikan dalam pengajian, ayo bapak-bapak ibu-ibu ingat niat itu adalah pas malam hari ya, harus tabyid begini-begini. Iya kalau dia terawih, kalau dia nggak kalau dia terawih, kalau nggak terawih lupa nanti. Ataupun kalau nggak dibacakan kita kadang lupa loh. Misalnya kalau nggak terawih ini, biasanya kalau terawih pasti niat. Kalau terawih pasti niat puasa. Kenapa? Karena kalau sudah terawih pasti dibacakan di akhir witir kan, setelah doa. Tapi kalau nggak terawih kadang orang tuh lupa. Sudah niat belum ya? Akhirnya pas sahur, untung pas sahur dia ingat. Pas sahur dia niat. Khawatir kalau dia belum niat, dia nggak terawih, dia pun nggak sahur. Akhirnya besoknya, ya Allah, belum niat. Nah, nanti itu ada kemudahan. Kalau yang belum niat puasa, andaikan dia di awal Ramadan dia kemarin sudah niat ngikut mazhab Malik, yaitu niat untuk 1 bulan penuh puasanya, maka sah dia walaupun lupa niat di malam harinya. Ataupun ngikut mazhab Imam Abu Hanifah selama belum zawal, belum zuhur, maka dia boleh melintaskan niatnya begitu. Tapi kalau pengen cari aman ya dia imsak, nanti tinggal mengqadha di luar bulan Ramadan. Artinya terkadang ada orang itu lupa niat, sering terjadi. Lupa niat gara-gara apa? Gara-gara di malam harinya dia nggak tarawih. Maka tarawih itu sangat membantu sekali untuk mengingatkan niat puasa. Maka jangan disalahkan kalau ada tradisi, punya kebiasaan dari dulu para guru-guru kita, kiai kita itu nganjurin kalau sudah puasa ayo bareng-bareng baca niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri. Itu supaya kita satu tadi memberikan bimbingan dan supaya mengingatkan supaya nggak lupa niat. Karena kalau lupa niat fatal nanti akibatnya. Ya kan, kita nggak sah nanti puasanya. Ya kan? Memang zaman Nabi nggak pernah ada itu, zaman Nabi nggak pernah ada niat puasa dibacakan dengan keras, gini-gini, nggak pernah ada anjuran. Memang Nabi nggak pernah nganjurkan, tapi kan itu kan pendidikan. Apa salahnya kita membuat sebuah momentum supaya kita ini sama-sama bisa ibadah bareng gitu kan, nggak ada salahnya. Dan nggak melanggar syariat. Apa yang dilanggar dalam hal itu? Karena nggak ada dalilnya. Cuman hal itu lagi dalilnya. Nggak ada yang dilanggar. Justru bagus memberikan pendidikan, ngajak bareng-bareng, ingatkan orang lain, sangat bagus sekali. Ya, yang penting nanti setelah misalnya imam sholat yang talqin membacakan niat kepada jamaah, ingatkan nanti sambil niat dalam hati. Jadi setelah dilafadzkan bareng-bareng, ayo niat dalam hati, saya niat puasa esok hari karena Allah Ta'ala begitu. Karena kalau diucapkan hanya di lisan tanpa melintaskan di hati, maka nggak dianggap. Karena tempatnya niat adalah di hati, bukan di lisan. Bisa saja seseorang hanya mengucap di lisan sambil ngelantur sehingga hatinya pun nggak terlintas niatnya, bisa saja. Makanya diingatkan niat di lisan, jangan lupa melintaskan juga di dalam hati begitu ya. Baik, jadi nggak ada salahnya itu dibaca bareng-bareng, justru bagus sekali. Itu pendidikan, itu adalah tradisi yang harus nggak boleh dilupakan. Begitu selesai tarawih, selesai witir, baca bareng-bareng niat puasa supaya kita sama-sama nggak lupa niat ibadah puasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, sebenarnya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat mencerahkan tadi ya yang bertanya, ada hamba Allah. Kemudian Ustaz ada pertanyaan yang masuk lagi nih, ada yang dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa barik Muhammad. alaihi wa ala alihi wasallam. Ustadz, dalam keadaan perjalanan jauh, mana yang lebih afdol? Tetap berpuasa atau
berbuka, Ustaz? Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulama membahas dalam hal ini bahwasanya tergantung kondisi perjalanan kita. Artinya kalau seandainya perjalanan tersebut itu memberatkan kita sehingga kita jadi lemas, jadi ganggu aktivitas kita dalam perjalanan, maka lebih baik adalah kita berbuka. Jadi andaikan memberatkan, maka lebih baik kita berbuka. Tapi andaikan puasa tersebut tidak memberatkan kita, maka lebih baik kita teruskan untuk berpuasa. Gitu. Jadi tergantung kondisi kita. Kita merasa berat, kita lebih capek, apalagi bahaya, maka kita berbuka. Tapi kalau kita merasa kita nggak merasa berat, misalnya perjalanan ringan, walaupun jauh tapi naik pesawat, kita nggak ada capeknya, sebentar juga kan perjalanannya, atau dengan mobil yang nyaman, maka lebih baik kita teruskan puasa tersebut, begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya baik, sebenarnya terima kasih Ustaz. Untuk sahabatku semoga dapat membantu ya, kondisional aja berarti Ustaz. Kondisional betul. Baik, sahabatku, kami informasikan lagi untuk Anda yang bertanya bisa langsung saja ya, bisa menghubungi di 085 284 701 147 atau di 081 321 461079. Kita akan jeda terlebih dulu dan akan kembali setelah yang berikut ini. Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Baik sahabatku, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di penghujung acara, Ustaz ya. Sudah saatnya untuk menyampaikan kesimpulan Ustaz, dan langsung ditutup dengan doa gambarkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kita semua tentunya berharap ibadah puasa kita ini adalah bukan hanya sekedar sah saja menurut syariat, hukum fikihnya, bukan hanya sekedar sah, nggak wajib qadha, bukan itu harapan kita. Harapan terbesar kita adalah puasa kita adalah puasa yang punya nilai, yang punya kualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya puasa yang juga bisa kita ambil buahnya. Bisa kita ambil buahnya dan kita bisa sampai kepada puncak puasa itu, dan bisa kita rasakan hasilnya setelah nanti keluar dari bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu puasa adalah sebagai wasilah agar kita sampai kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa itu adalah artinya kita baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Maka bagaimana kita bisa menjadikan puasa kita adalah puasa yang bisa sampai kepada itu. Setelah Ramadan nanti kita semakin dekat dengan Allah, ibadah kita meningkat, semangat ibadah kita nggak kita tinggalkan, kita bisa terus melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan dan bisa semakin meninggalkan hal-hal yang Allah larang. Dan juga setelah Ramadan bagaimana kita nanti bisa semakin baik dengan tetangga kita, kita semakin baik dengan kawan kita, nggak lagi menyimpan dendam, nggak lagi punya kedengkian, nggak lagi suka gunjing, nggak lagi suka menyakiti orang lain baik dengan lisan ataupun dengan tangan kita. Itu yang kita harapkan, itulah buah puasa yang kita harapkan. Itulah yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah terima segala amal baik kita di bulan suci ini, khususnya amal ibadah puasa kita, dan semoga Allah lipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan mulia ini, mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat darinya, dan semoga Allah jadikan puasa kita menjadi puasa yang bisa menjadi junnah, tameng kita dari dosa-dosa, menjadikan puasa ini, dan semoga Allah jadikan puasa ini menjadi sebab kita semakin bisa menundukkan hawa nafsu kita. Amin. Dan bisa menjadikan kita sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita juga umur panjang, sehat walafiat, kita bisa kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dalam keadaan taufik dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, semuanya terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya di sesi pesantren Ramadan edisi serba-serbi Ramadan malam hari ini.
Dan semoga sahabatku ya, kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Amin, ya taala Allah, amin, ya Allah. untuk menempuh. Misal kita punya target di bulan Ramadan ini punya 1 juz dalam sehari, semoga kita dipermudahkan. Amin, amin, Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyimak program Pesantren Ramadan. Nantikan kembali program ini di hari dan jam yang sama. Hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku. Inspirasi Spirit Hati.